Ibu Kota Negara Baru Nusantara atau IKN sudah dimulai sejak tahun lalu. Awal tahun 2023 ini pembangunan berpusat pada Kompleks Istana Negara. Hingga Juli 2023 ini proses pembangunan IKN masih berada di bawah 30%. Nah, informasi ini akan menjadi penutup Prime News pada malam hari ini. Sebelum berpisah, kembali kami ingatkan Anda, segeralah download Alobank dan upgrade ke Alo Prime. Dapatkan beragam keuntungan mulai dari biaya parkir cuma Rp1 serta diskon belanja di seluruh ekosistem Citicorp se-Indonesia. Saya Syazawi Sastro undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa. Presiden Joko Widodo menargetkan Ibu Kota Negara resmi pindah ke Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur di semester pertama 2024. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Ibu Kota Negara yang baru. Pembangunan kawasan IKN sendiri sudah dimulai sejak tahun lalu dengan menggunakan dana APBN yang diguyur Kementerian Keuangan. Akhir pekan lalu, Wakil Menteri Keuangan Swahasil Nazara mengunjungi IKN di Kabupaten Penajem, Pasar Utara, Kalimantan Timur. Menurut Swahasil, Kemenku mengalokasikan dana APBN 2023 sebesar Rp26 triliun untuk pembangunan IKN. Dana Rp26 triliun itu akan diutamakan pada pembangunan kawasan inti pusat pemerintahan atau KIPP seluas 6.600 hektar. Sementara untuk kawasan lain rencananya akan dibangun dengan dana gabungan atau blended finance antara APBN, pengusaha, dan dana investor. Kawasan inti pusat pemerintahan kita memang kita bangun dengan uang APBN kita. Ini adalah komitmen kita. Kalau capital city itu ibu kota negara, maka yang paling inti yang ingin dilihat adalah pusat pemerintahan, istana presiden yang merupakan simbol dan juga kedudukan dari kepala negara dan presiden kita. Ini yang sedang kita bangun sekarang. Tapi kan nggak bisa hanya membangun itu aja. Dia harus membangun infrastrukturnya dibangun dari awal. Kontur tanah naik turun tetap menjadi bagian dari atraksi nanti. Bagian dari daya tarik, gitu ya, daya tarik dari pusat inti pemerintahan tersebut. Kompleks Istana Negara merupakan inti dari KIPP sehingga pembangunannya paling dikebut. Dibangun di lahan seluas nyaris 50 hektar. Istana Negara IKN memiliki nilai kontrak lebih dari Rp1,3 triliun. Di dalam kontrak kerjanya, pengerjaan Istana Negara akan selesai dalam kurun 720 hari. Pembangunan di belakang ini merupakan pembangunan Istana Negara IKN yang pembangunan fondasinya sendiri sudah dimulai sejak akhir Januari 2023. Sekitar 5 bulan sejak dibangunnya, pembangunan dari Istana Negara ini sudah mencakup sekitar 20%. Di kawasan ini nantinya akan mencakup dari Istana Presiden, Kantor Presiden, dan juga lapangan upacara. Dan pemerintah sendiri menargetkan upacara 17 Agustus 2024 sudah digelar di Istana Negara di IKN ini. Selain gedung pemerintahan, beberapa hunian juga tengah dikerjakan, seperti kompleks tempat tinggal menteri dan para pejabat yang sudah mulai dibangun. Jadi kita ada sektor bangunan, ada sektor air, ada sektor bina marga, dan juga perumahan. Memang masing-masing memiliki progres yang berbeda, tapi sejauh ini kita optimis 29% bisa kita capai nanti karena target-target kita di 2024 harus selesai. Jadi konsep utamanya nanti di pelayanan dasar ini disediakan satu multi-utility tunnel, jadi semuanya ada di bawah, ada listrik, ada gas, ada air bersih gitu ya, dan semua akan terintegrasi satu sama lain. Selain pembangunan kawasan inti pusat pemerintahan, sektor lain yang menggunakan dana APBN adalah infrastruktur. 2 bendungan disiapkan untuk memenuhi kebutuhan air IKN, salah satunya Bendungan Sepaku Semoy. Hingga pertengahan Juli ini, kesiapan bendungan ini sudah mencapai 93%. Targetnya, bendungan sepanjang 450 meter ini sudah beroperasi pada Agustus ini. Diprediksi hingga 2030 IKN membutuhkan pasokan air 5.000 liter per detik. Jadi sampai dengan 2030 kami sudah menyiapkan yang dari Bendungan Sepaku Semoy 2.000, kemudian dari Intik Sepaku itu 3.000. Totalnya 5.000 sampai dengan 2030. Nanti di 2030 kita sudah menyiapkan rencana untuk bendungan Batu Lepek atau bendungan-bendungan lain dan kita juga bisa mengambil alternatif dari Sungai Mahakam. Jadi sebenarnya sampai dengan 2045 kita masih shift sampai dengan sekitar hampir 10.000 liter per detik. Akses jalan dari Balikpapan menuju gerbang masuk IKN juga sudah nyaris mulus.
Sekitar 70 hingga 80% badan jalan sudah dilapisi aspal, sisanya menggunakan cor semen. Meski di beberapa bagian masih terlihat perbaikan dengan alat berat, namun rute jalan yang terus berkelok dan naik turun ini membuat perjalanan masih terlalu lama untuk ditempuh. Balikpapan IKN membutuhkan perjalanan sekitar 2 hingga 2,5 jam. Untuk memangkas lama waktu perjalanan ini, pemerintah menyiapkan akses tol lewat jembatan Pulau Balang. Jika telah rampung, jembatan ini akan menjadi jembatan terpanjang kedua di Indonesia setelah jembatan Suramadu. Jembatan ini membentang sepanjang 804 meter. Saat meninjau jembatan Pulau Balang, Wamenku Swahasil menyatakan bahwa kesiapan jembatan ini sudah mencapai 97%. Jembatan ini dibangun menggunakan APBN dengan sumber dana Surat Berharga Syariah Negara SBSN 2015-2021 dengan total alokasi 1,43 triliun rupiah. PUPR mengklaim jika jembatan ini sudah beroperasi, maka Balikpapan IKN dapat ditempuh hanya dalam 30 hingga 60 menit jam saja. Mengikuti rencana perpindahan ibu kota, pemerintah memiliki target memindahkan sekitar 16.000 ASN, Polri, dan TNI pada semester pertama 2024. Namun pergantian tahun hanya tinggal menunggu hitungan bulan saja. Waktu yang cukup singkat bagi PUPR untuk menyiapkan tempat tinggal dan infrastruktur yang baik. Begitupun dengan semangat menggelar upacara 17 Agustus 2024 di IKN. Suci Bancin, Dwi Prastio, Nusantara, Kalimantan Timur.